asasi manusia dalam lingkup kabupaten atau kota. Nah, sebelum kemudian kita membahas hak asasi manusia secara umum yang tentu sangat luas, kita melihat sejarahnya. Seperti apa sejarah hak asasi manusia dan tentu definisinya hak asasi manusia itu apa sih? Nah, di sini mungkin pertama ada seringkali kita mendengar human rights gitu ya. Jadi human rights atau disebut juga the rights of man. Secara literal berarti bahwa seseorang memiliki hak itu karena dia adalah manusia. Jadi pertanyaan kemudian, what does it mean to have a right? Kemudian apa maksudnya kemudian seseorang memiliki hak? Dan bagaimana manusia memiliki hak-hak yang terkait. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kita akan mengawali ketika kita ngomong hak asasi manusia, kita seringkali mengenal itu kayak hak dulu gitu ya. Jadi ternyata ada istilah hak itu apa namanya? Itu menjadi sebuah istilah yang kemudian nanti kita lekatkan dengan istilah hak asasi manusia. Nah, hak itu di dalam bahasa Inggris itu berarti right. Nah, right itu memiliki dua arti ternyata. Yang pertama ada yang disebut dengan rectitude, kemudian yang kedua entitlement. Nah, kalau kemudian rectitude-nya, misalnya we speak of the right thing to do, of something being right or wrong. Jadi kita ngomong, ini hak itu ngomong yang benar, atau untuk membedakan ini yang benar atau yang salah. Nah, mana yang hak? Kita seringkali kita kaitkan seperti itu. Kemudian yang kedua, in the narrow sense of entitlement, kita biasanya ngomong seseorang yang memiliki hak. Nah, ini mungkin nanti yang lebih relevan mungkin di definisi yang kedua. Kita biasanya ngomong bagaimana kemudian ini haknya siapa. Misalnya, to have a right to X is to be entitled to X. Jadi, untuk memiliki hak tertentu, maka dia harus memiliki haknya itu. It is owned to you, belongs to you in particular. Jadi, jika X is threatened or denied, right holders are authorized to make special claims that ordinarily trump utility, social policy, and other moral or political grounds for action. Jadi ketika haknya itu terancam atau diabaikan, maka orang yang merasa memiliki haknya itu kemudian bisa melakukan klaim. Nah, mungkin definisi yang kedua yang kemudian nanti akan kita elaborasi dalam mata kuliah ini. Nah, juga gitu, ada yang kita ngomong exercising, respecting, enjoying, and enforcing rights. Jadi claiming a right make things happen. Jadi ketika kemudian kita memiliki hak misalnya, maka kita berarti memiliki hak juga untuk mengklaim bahwa saya punya hak. Jadi misal contohnya ya, ketika Viko, di sini ada Viko kan, ketika Viko exercise his rights, maka dia berarti kemudian ada hak orang lain. Kemudian misalnya haknya Ramdan, ada kewajiban orang lain, misal ada kewajibannya Ramdan untuk memenuhi. Sehingga kemudian ketika ada hak, maka kemudian akan muncul kewajiban. Ini dalam pengertian yang sederhana, kalau kita ngomong hak asasi manusia, sebelum kita ngomong hak asasi manusia, kita ngomong hak dulu. Ini konteksnya hak ya, bukan hak asasi manusia, konteksnya hak. Sehingga ketika Viko ingin menikmati haknya, maka kemudian ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus memenuhi kewajibannya. Sehingga kemudian di situ tujuannya adalah apa? Untuk menikmati objek dari haknya itu. Dan dalam kasus tertentu, misalnya harus ada pemaksaan atau seorang pokoknya harus ditaati gitu. Kalau kemudian dia berhak, yang satunya tidak melaksanakan kewajiban, maka kemudian ini tentu tidak bisa. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Sehingga kemudian exercise berarti kayak melaksanakan, respect itu menghormati, enjoyment itu menikmati, dan enforcement itu menegakkannya. Jadi ada 4 dimensi prinsipnya.
itu adalah dimensi yang kemudian menjadi dimensi prinsip atau dimensi utama dalam praktik kita menjalankan hak itu. Konteksnya masih hak ya, bukan hak asasi manusia. Oke, mungkin itu sebagai pengantarnya. Kemudian yang berikutnya, jadi kemudian apa definisi hak asasi manusia? Nah, apakah kemudian hak asasi manusia itu antar manusia dengan manusia atau antar manusia dengan negara? Seringkali kita itu mengklaim bahwa kalaupun hak asasi manusia itu seringkali kita berhadapan seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Viko memiliki hak, maka kemudian Ramdan misalnya harus memenuhi kewajibannya, atau Ibnu harus memenuhi kewajibannya gitu. Padahal tidak seperti itu dalam hak asasi manusia. Jadi kita harus kembali ke definisinya, misalnya human rights are those minimal rights of every individual that must have against the state or other public authorities. Jadi maksudnya hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap individu yang harus dimiliki, dan hak itu kemudian sering dipertentangkan atau dihadapkan pada negara atau otoritas publik. Jadi ini berarti bahwa konsep hak asasi manusia itu berkaitan dengan hak minimum antara individu dengan negara. Sehingga kalau kemudian kita ngomong hak asasi manusia, itu bukan kemudian manusia antar manusia, tapi hak manusia terhadap negara. Nah, lebih lanjut lagi misalnya dalam konsep hak asasi manusia ini, berasumsi atau di situ the concept assume a concrete justiciable shape. Will these individual rights come to be guaranteed against the state in the written constitution adopted since the US Constitution? Jadi sebenarnya konsep HAM itu sudah sejak lama dengan istilah-istilah yang kita katakan berbeda. Jadi misalnya pengakuan terhadap setiap warga negara atau setiap individu, istilahnya kalau dulu di US Constitution itu adalah setiap individu itu dijamin hak-haknya terhadap kemungkinan tindakan-tindakan negara yang kemudian melanggar hak setiap individu itu, kemudian dijamin di dalam konstitusi dan adanya Bill of Rights, ada undang-undangnya yang menjamin hak asasi manusia. Kemudian di situ ditambahkan konstitusi Amerika itu pada tahun 1787, kemudian Bill of Rights-nya secara formal ditambahkan pada 1791. Nah, dengan kemudian hak asasi manusia itu muncul di dalam konstitusi Amerika misalnya, itu berarti bahwa kemudian ada konsekuensi hukum. Berarti adanya penegakan secara hukum oleh individu terhadap negara, yang kemudian individu misal bisa mengajukan gugatan atau permohonan atas tindakan pemerintah ataupun legislatif, yang kemudian pengadilan akan menentukan apakah ini kemudian telah melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini mirip dengan konsep yang kemudian diadopsi di Mahkamah Konstitusi saat ini. Jadi kalau kemudian setiap warga negara itu memiliki hak asasi manusia, berarti kemudian ketika kemudian negara itu melanggar hak asasi manusia, konsekuensinya pengadilan itu memiliki kewenangan bagaimana warga negara bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap tindakan negara maupun produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Nah, kemudian kita tuh mengenal juga, selain ada human rights, kita mengenal ada istilah juga namanya fundamental rights. Apa itu fundamental rights? Nah, di situ disebutkan when human rights are guaranteed by a constitution, they are called fundamental rights. Ketika kemudian hak asasi manusia itu sudah dituliskan di dalam konstitusi, kemudian itu disebut dengan fundamental rights. Kenapa? Karena konstitusi adalah
hukum yang fundamental. Dan kemudian ketika kemudian konstitusi sebagai hukum yang fundamental mengatur mengenai hak asasi manusia, maka kemudian hak yang dicantumkan di dalam konstitusi itu disebut sebagai fundamental rights. Nah, istilah fundamental rights itu bisa dikatakan sebagai istilah yang lebih baru atau lebih modern dari yang dulu disebut sebagai natural rights. Jadi dalam sejarahnya misalnya natural rights itu berdasarkan pada teori hukum alam atau natural law theory. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris natural law theory, yang dimana di dalam teori itu setiap orang atau semua orang memiliki hak yang tidak diberikan oleh legislasi atau lembaga legislatif, tetapi oleh oleh agama, oleh Tuhan, oleh alam, dan atau oleh alasan-alasan gitu, oleh God, nature, or reason. Kemudian konsep natural law kemudian didokumentasikan dalam filosofi Greek filosofi, kemudian di situ misalnya oleh Aristotle, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan Aristoteles, dan kemudian ini direferensikan pada filosofi Romawi kuno oleh Cicero. Jadi ada Greek filosofi, ada filosofi Yunani, kemudian ada juga ancient Roman philosophy, ada filsafat Romawi kuno. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong HAM itu bukan baru-baru ini. Walaupun kemudian misalnya dalam sejarahnya istilah hak asasi manusia itu pertama kali itu dikenal misalnya dan menjadi sebuah istilah yang populer itu setelah adanya dokumen yang disebut dengan Charter of the United Nations. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian ada tatanan-tatanan baru. Dan dalam proses melakukan tatanan baru itu, misalnya mendekati akhir Perang Dunia Kedua ya. Kemudian kita sudah memiliki semacam pemahaman bahwa ada yang namanya human rights yang harus dilindungi. Kemudian akhirnya Charter UN ini kemudian berlaku, kemudian ditandatangani oleh negara-negara yang kemudian menyepakati dan bergabung dengan UN. Dan di dalam charter ini di situ ada dua komponen yang kemudian menegaskan adanya fundamental human rights. Yang pertama di dalam preamble charter UN, misalnya disebutkan to reaffirm faith in fundamental human rights. Kemudian di artikel pertama, pasal pertama dari UN Charter yang menjadi tujuan UN, misalnya salah satu tujuan PBB atau United Nations adalah misalnya in promoting and encouraging respect for human rights, for fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion. Namun masalahnya adalah UN Charter atau piagam PBB ini bukan menjadi sebuah instrumen yang mengikat. Ini hanya berisi hal-hal yang sifatnya ideal yang kemudian perlu kemudian di-develop lebih lanjut dalam misal international governance oleh lembaga-lembaga yang relevan, kemudian juga bisa menjadi kemudian nanti diadopsi oleh negara-negara di dalam konstitusinya misalnya. Nah, setelah UN UN Charter tadi, ada juga yang kemudian pada tahun 1948 ini menjadi semacam kayak International Bill of Rights dari dari yang secara spesifik ngomong tentang hak asasi manusia. Itu dibentuk oleh UN General Assembly pada tahun 1948 di bulan Desember. Nah, kemudian karena juga UDHR itu sifatnya ideal sekali dan hanya berisi prinsip-prinsip, kemudian pada tahun 1966
ada lagi covenant baru yang kemudian disebut dengan ICCPR. Yang pertama ICCPR yang berisi tentang hak sipil dan hak politik. Itu adalah covenant internasional yang mengatur tentang hak sipil dan hak politik. Seringkali kita ngomong International Covenant ini berisi tentang hak sipil dan politik. Yang kedua, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ini adalah covenant internasional yang berisi hak ECOSOC, ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin teman-teman seringkali mendengar itu baru kemudian ada itu pada tahun 1966. Jadi kayak secara umum gitu runtutannya itu biasanya Universal Declaration of Human Rights, kemudian International Covenant 2 ini. Nah, pada masa Universal Declaration of Human Rights ini di tengah-tengahnya ketika UDHR ada, tapi kemudian International Covenant kedua tadi itu masih belum ada. Itu di Eropa misalnya ada anggota dari Council of Europe kemudian mengadopsi European Convention for the Protection of Human Rights. Convention ini legally binding ya karena negara-negara sudah meratifikasinya dan setelah ratifikasi itu kemudian berlaku pada tahun 1953. Jadi dibentuk tahun 1950 kemudian came into force itu ditegakkan atau semacam berlaku dan mengikat ditegakkan ya yaitu tahun 1953. Nah, perlu juga saya tegaskan misal a set of human rights dari hak asasi manusia itu semua tadi itu bisa dianggap sebagai standar legitimasi politik. Jadi misalnya Universal Declaration of Human Rights menyajikan menjadi sebuah standar dari pencapaian rakyat dan bangsa. Sehingga kemudian pada selanjutnya pemerintah melindungi hak asasi manusia. Kemudian ini menjadi semacam standar legitimasi secara internasional antar bangsa dan antar negara di seluruh dunia. Nah, dalam hak asasi manusia kita mengenal beberapa istilah. Jadi seperti yang didefinisikan sebelumnya, human rights adalah hak yang melekat atau menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh manusia, menjadi bagian dari manusia itu karena dia adalah manusia. Gitu. Ya, hak asasi manusia itu memiliki beberapa prinsip, misalnya universality atau inalienability. Jadi universal dan inalienable. Jadi yang pertama universal bahwa hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia. Ya, karena kita adalah manusia, spesies, mungkin bisa kita katakan sebagai bagian dari Homo sapiens, gitu, dan seluruh manusia yang kemudian di seluruh muka bumi ini, mereka memiliki hak. Gitu. Jadi disebutkan lebih lanjut, di dalam Universal Declaration of Human Rights, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Jadi semua manusia itu terlahir bebas dan sama dalam hal dignity, semacam kehormatannya ya dan haknya. Kemudian yang berikutnya adalah indivisibility. Human rights are indivisible. Whether they relate to civil, cultural, economic, political, or social issues, human rights are inherent to the dignity of every human person. Terlepas dengan isu-isu sipil, kultural, ekonomi, politik, sosial, ataupun isu sosial, human rights itu menjadi semacam dignity itu kewibawaan, kehormatan ya, semacam kayak gitu. Jadi setiap orang itu memiliki martabat nih, bahwa kita mengakui bahwa manusia itu memiliki martabat. Dengan konsekuensinya, semua hak asasi manusia
itu karena kita hak asasi manusia, maka setiap orang itu memiliki status yang sama. Tidak bisa diposisikan dalam status hierarki. Ini siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih tinggi. Kita lebih egaliter. Kita semua sama tanpa adanya hierarki-hierarki yang mungkin hingga saat ini itu masih ada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah interdependence dan interrelatedness. Human rights are interdependent and interrelated. Each one contributes to the realization of a person's human dignity through the satisfaction of his or her developmental, physical, psychological, and spiritual needs. Jadi kemudian hak asasi manusia itu berkontribusi pada pemenuhan harkat martabat manusia melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologi, dan spiritual misalnya. Dan pemenuhan dari hak sering bergantung pada keseluruhnya atau sebagian dari pemenuhan yang lain, misalnya pemenuhan hak untuk sehat mungkin bergantung pada hal tertentu, misal pada hak untuk pembangunan, hak atas pendidikan, atau hak informasi. Jadi kalau kemudian seseorang milih hak, misal hak untuk kesehatan, tapi juga itu akan juga berkaitan dengan hak-hak yang lain gitu. Hak kesehatan, hak pendidikan, hak informasi, hak sipil, hak politik, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Jack Donnelly's Special Features of Human Rights, di situ Jack Donnelly mengatakan bahwa human rights ada 3 poin. Yang pertama adalah equal, inalienable, dan universal. Jadi yang seperti katakan tadi, equal berarti semua manusia itu sama, tidak ada siapa yang lebih rendah, lebih tinggi. Kemudian inalienable itu berarti seperti apapun orangnya itu kemudian semua harus diperlakukan dan tetap memiliki hak gitu. Kemudian itu universal, terlepas siapapun pokoknya dia manusia, entah dari ras ataupun kulit apapun, semua harus diperlakukan sama karena mereka semua manusia itu sebagai pemegang hak asasi manusia. Nah, dari pemaparan ini, yang pertama dari kita ngomong tentang sejarahnya, awal kita ngomong tentang definisi hak, kemudian kita ngomong definisi hak asasi manusia, kemudian kita ngomong sejarah ringkas dalam konteks hak asasi manusia secara umum, seperti apa kelahirannya, dan kemudian di situ juga kita ngomong prinsip-prinsipnya. Kemudian saya jadi bertanya ke kalian, sebelum kalian nanti juga bertanya ke saya. Jadi pertanyaan saya, misal, human rights are equal, inalienable, and universal. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tuh setuju bahwa human rights itu secara konsep dan secara praktik itu benar-benar equal, inalienable, dan universal? Nah, kalau kalian setuju, sebut kenapa kalian setuju. Kalau kalian nggak setuju, juga sebutkan alasan kenapa kemudian kalian ini saya nggak setuju. Saya menolak alasan atau pernyataan dari human rights equal, inalienable, and universal. Nah, nanti jawabannya bisa kalian isi setelah kita diskusi, kita setelah akhir perkuliahan. Mungkin dari sini sepertinya sudah cukup. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri presentasinya ya.